Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, KHMI, berharap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD dipinang oleh salah satu bakal calon presiden, Capres, menjadi bakal calon wakil presiden, Cawapres. Ketua Presidium KHMI, Ahmad Yohan mengatakan, pihaknya berharap jika terdapat 3 pasang Capres-Cawapres pada pemilu 2024 maka di antara mereka terdapat senior HMI. Kita berharap beliau, Mahfud, juga bisa menjadi salah satu calon wakil presiden yang dipinang oleh calon presiden yang ada ini, kata Yohan saat ditemui di sela-sela acara HUT KHMI ke-57 di Kompleks Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Yohan mengatakan, KHMI tidak memiliki gerakan elektoral melainkan gerakan moral. Adapun Mahfud, kata Yohan, memiliki jasa yang sangat besar bagi KHMI dan pernah menjadi koordinator presidium organisasi tersebut. Kasih jarak dikit. Cukup. Apa? Langsung isu Pak ya? Langsung isu ya Pak ya? Apa? Langsung isu ya, boleh. Pak soal Pak Jokowi, katanya Pak Jokowi punya data intelijen tentang parpol. Pasti ya, namanya presiden, bisa tahu apa saja. Tapi setelah ini pemberian hadiah. Keamanan, masalah isu itu. Terima kasih karena di masyarakat, presiden setiap hari mendapat laporan dari itu. Kalau dimanapun presiden harus begitu. Oh berarti itu benar. Nggak bisa disalahkan ya gitu ya Pak? Nggak bisa dong, laporan presiden. Menteri aja punya, apalagi presiden. Presiden lebih lengkap lagi. Kalau menteri mungkin, kalau Menko bisa bulanan itu dapat. Kalau presiden tiap hari nih, pagi ini ada apa, ini ada apa. Itu biasa. Punya data parpol itu biasa. Berarti tahu semua. Berarti termasuk arah misal ketika mau pemilu parpol bakal kayak gini. Tidak ada pemilu pun tahu. Apalagi pemilu, tidak ada pemilu pun presiden tahu data tentang parpol. Itu memang hak presiden. Perintah undang-undang. Ada undang-undang intelijen negara kan? Intelijen negara tuh laporannya ke presiden dan setiap saat. Bukan hanya di hari kerja dan di jam kerja, bisa tengah malam kita bisa dapat info itu. Itu ketentuan undang-undang, presiden kan harus punya hak itu. Tapi beberapa menganggap itu jadi kayak Pak Jokowi jadi nanti cawe-cawe begitu. Alah, siapa saja harus punya kalau presiden, tidak hanya Pak Jokowi, enggak urusan cawe-cawe, urusan tidak, itu enggak ada kaitannya. Ini presiden pasti punya intelijen, siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang benar, siapa yang punya kerja gelap, siapa punya kerja terang, itu punya presiden. Pak, kalau soal isu perpanjangan menilai kalau itu terindikasi melanggar undang-undang intelijen HAM kayak gitu. Presiden wajib diberi laporan setiap saat oleh intelijen. Itu ketentuan undang-undang. Apa gunanya ada intelijen kalau tidak boleh lapor ke presiden? Bahkan menurut undang-undang itu IBEN bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jadi wajar kalau presiden tahu tentang apa saja. Oleh sebab itu, ya kita harus hati-hati, pejabat, politikus dan sebagainya. Presiden tuh tahu semua. Pak, kalau soal perpanjangan bisa jadi mempengaruhi arah-arah gitu. Enggak ada. Pak, perpanjangan jabatan Panglima dan Kasat Bapak itu seperti apa? Perpanjangan masa jabatan Panglima gimana, Prof? Iya, perpanjangan Bapak. Apakah sedikit Pak tentang ditanya perpanjangan Panglima dan Kasat Bapak? Cukup ya. Sama-sama kerja ya, maaf ya, sama-sama kerja ya. Nggak dapet kan jadinya perpanjangan. normal itu mana teman-teman yang belum dapat kupon yang tadi jalan? Oke, kita sebagian banyak sekali di belakang saya itu yang tidak. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respon terkait kode keras yang diberikan oleh PDIP. Sebelumnya PDIP memberikan kode keras kepada Mahfud MD terkait Cawapres Ganjar Pranowo. Nama Mahfud MD menguat setelah Ganjar mengunggah momen akrab bersama. Selain itu Mahfud MD juga disebut telah bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Namun pertemuan itu disebut hanya sebagai dialog antar pemimpin saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga memberikan kode berupa pantun. Kode tersebut disampaikan dalam forum
forum diskusi pemilu yang ditayangkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam. Merespon pantun tersebut, Mahfud MD memberikan tanggapannya. Menurut Mahfud MD, godaan yang disampaikan PDIP merupakan hal yang wajar karena pemilu 2024 semakin dekat. Ketika ditanya apakah akan merespon serius godaan yang dilontarkan Hasto, Mahfud menjawab diplomatis. Mahfud memilih akan mencatat setiap masukan yang datang kepadanya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto melempar pantun bermuatan kode keras bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo, di mana dalam pantun tersebut Hasto menyebut-nyebut nama Menko Polhukam Mahfud MD dengan penuh puji-pujian. Padahal sebelumnya politikus PDIP Arya Bima mengungkapkan sosok Ridwan Kamil masuk dalam kriteria bacawa pres Ganjar Pranowo. Dilansir dari tribunnews.com, pujian untuk Mahfud MD disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto lewat sebuah pantun. Pantun Hasto disampaikan saat memberi sambutan di acara forum diskusi pemilu yang digelar di Bandung pada Rabu 13 September 2023. Di mana dalam pantun tersebut Hasto menyebutkan bahwa Mahfud MD merupakan sosok bacawa pres yang tegak lurus. Hasto menyampaikan pantun tersebut saat menutup materi pidatonya. Mendengar pantun dari Hasto, Mahfud pun tersenyum sumringah. Terkait hal ini, nasib Ridwan Kamil justru dipertanyakan, sebab ia sebelumnya telah digadang-gadang akan menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Hal itu diungkapkan politikus PDIP Arya Bima pada Selasa 12 September 2023. Menurut Arya Bima, elektabilitas mantan Gubernur Jawa Barat itu bisa meningkatkan kemenangan bagi Ganjar khususnya di Jawa Barat. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri dengan pantun. Ini saya buat tadi, karena Habib sahabat kami ini sukanya membuat pantun, jadi kita nggak buah kalah. PDI nomor 3, pantunnya 3. Siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud MD? Salah satu bacawa pres yang lurus tegak dan suka wedang ronde. Pemikirannya luas hingga beberapa dekade. Di tangannya rakyat semakin pede. Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, KHMI, berharap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD dipinang oleh salah satu bakal calon presiden, Capres, menjadi bakal calon wakil presiden, Cawapres. Ketua Presidium KHMI, Ahmad Yohan mengatakan, pihaknya berharap jika terdapat 3 pasang Capres-Cawapres pada pemilu 2024 maka di antara mereka terdapat senior HMI. Kita berharap beliau, Mahfud, juga bisa menjadi salah satu calon wakil presiden yang dipinang oleh calon presiden yang ada ini, kata Yohan saat ditemui di sela-sela acara HUT KHMI ke-57 di Kompleks Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Yohan mengatakan, KHMI tidak memiliki gerakan elektoral melainkan gerakan moral. Adapun Mahfud, kata Yohan, memiliki jasa yang sangat besar bagi KHMI dan pernah menjadi koordinator presidium organisasi tersebut. Kasih jarak dikit. Cukup. Apa? Langsung isu Pak ya? Langsung isu ya Pak ya? Apa? Langsung isu. Boleh. Pak soal Pak Jokowi, katanya Pak Jokowi punya data intelijen tentang parpol. Pastilah namanya presiden, bisa tahu apa saja. Tapi Setelah ini pemberian hadiah. Keamanan, masalah isu hukum. Terima kasih rekan Mahfud MD. Di masyarakat presiden setiap hari mendapat laporan dari itu. Kalau dimanapun presiden harus begitu. Oh berarti itu benar. Nggak bisa disalahkan ya gitu ya Pak? Nggak bisa dong, laporan presiden. Menteri aja punya, apalagi presiden. Presiden lebih lengkap lagi. Kalau menteri mungkin, kalau Menko bisa bulanan itu dapat. Kalau presiden tiap hari nih, pagi ini ada apa, ini ada apa. Itu biasa. Punya data parpol itu biasa. Berarti tahu semua. Berarti termasuk arah misal ketika mau pemilu parpol bakal kayak gini. Tidak ada pemilu pun tahu, apalagi pemilu. Tidak ada pemilu pun presiden tahu data tentang parpol. Itu memang hak presiden, perintah undang-undang. Ada undang-undang intelijen negara kan, intelijen negara tuh laporannya ke presiden dan setiap saat.
Bukan hanya di hari kerja dan di jam kerja, bisa tengah malam kita bisa dapat info itu. Itu ketentuan undang-undang. Presiden kan harus punya hak itu. Tapi beberapa menganggap itu jadi kayak Pak Jokowi ini jadi nanti cawe-cawe begitu. Alah, siapa saja harus punya kalau presiden. Tidak hanya Pak Jokowi. Tidak urusan cawe-cawe, urusan tidak itu tidak ada kaitannya. Ini presiden pasti punya intelijen. Siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang benar, siapa yang punya kerja gelap, siapa punya kerja terang, itu punya presiden. Pak, kalau soal isu perpanjangan menilai kalau itu terindikasi melanggar undang-undang intelijen HAM gitu. Presiden wajib diberi laporan setiap saat oleh intelijen. Itu ketentuan undang-undang. Apa gunanya ada intelijen kalau tidak boleh lapor ke presiden? Bahkan menurut undang-undang itu IBEN bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jadi wajar kalau presiden tahu tentang apa saja. Oleh sebab itu, ya kita harus hati-hati, pejabat, politikus dan sebagainya. Presiden tuh tahu semua. Pak, kalau soal perpanjangan Bisa jadi mempengaruhi arah-arah gitu. Enggak ada. Pak, perpanjangan jabatan Panglima dan Kasat Bapak itu seperti apa? Bapak tanggapannya jabatan Panglima gimana, Prof? Iya, perpanjangan Bapak. Apa sedikit Pak tanggapannya perpanjangan Panglima dan Kasat Bapak? Cukup ya. Sama-sama kerja ya, Pak. Maaf ya, sama-sama kerja ya. Nggak dapet kan jadinya perpanjangan. Normal itu. Mana teman-teman yang belum dapat kupon yang tadi jalan? Oke, kita sebagian banyak sekali di belakang saya. Itu yang tidak. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respon terkait kode keras yang diberikan oleh PDIP. Sebelumnya PDIP memberikan kode keras kepada Mahfud MD terkait Cawapres Ganjar Pranowo. Nama Mahfud MD menguat setelah Ganjar mengunggah momen akrab bersama. Selain itu Mahfud MD juga disebut telah bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Namun pertemuan itu disebut hanya sebagai dialog antar pemimpin saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga memberikan kode berupa pantun. Kode tersebut disampaikan dalam forum diskusi pemilu yang ditayangkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam. Merespon pantun tersebut, Mahfud MD memberikan tanggapannya. Menurut Mahfud MD, godaan yang disampaikan PDIP merupakan hal yang wajar karena pemilu 2024 semakin dekat. Ketika ditanya apakah akan merespon serius godaan yang dilontarkan Hasto, Mahfud menjawab diplomatis. Mahfud memilih akan mencatat setiap masukan yang datang kepadanya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto melempar pantun bermuatan kode keras bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo, di mana dalam pantun tersebut Hasto menyebut-nyebut nama Menko Polhukam Mahfud MD dengan penuh puji-pujian. Padahal sebelumnya politikus PDIP Arya Bima mengungkapkan sosok Ridwan Kamil masuk dalam kriteria bacawa pres Ganjar Pranowo. Dilansir dari tribunnews.com, pujian untuk Mahfud MD disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto lewat sebuah pantun. Pantun Hasto disampaikan saat memberi sambutan di acara forum diskusi pemilu yang digelar di Bandung pada Rabu 13 September 2023. Di mana dalam pantun tersebut Hasto menyebutkan bahwa Mahfud MD merupakan sosok bacawa pres yang tegak lurus. Hasto menyampaikan pantun tersebut saat menutup materi pidatonya. Mendengar pantun dari Hasto, Mahfud pun tersenyum sumringah. Terkait hal ini, nasib Ridwan Kamil justru dipertanyakan, sebab ia sebelumnya telah digadang-gadang akan menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Hal itu diungkapkan politikus PDIP Arya Bima pada Selasa 12 September 2023. Menurut Arya Bima, elektabilitas mantan Gubernur Jawa Barat itu bisa meningkatkan kemenangan bagi Ganjar khususnya di Jawa Barat. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri dengan pantun. Ini saya buat tadi, karena Habib sahabat kami ini sukanya membuat pantun, jadi kita nggak buah kalah. PDI nomor 3, pantunnya 3. Siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud MD? Salah satu bacawa pres yang lurus tegak dan suka wedang ronde. Pemikirannya luas hingga beberapa dekade. Di tangannya rakyat semakin pede. Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, KHMI, berharap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD dipinang oleh salah satu bakal calon presiden, Capres,
menjadi bakal calon wakil presiden, Cawapres. Ketua Presidium KHMI, Ahmad Yohan mengatakan, pihaknya berharap jika terdapat 3 pasang Capres-Cawapres pada pemilu 2024 maka di antara mereka terdapat senior HMI. Kita berharap beliau, Mahfud, juga bisa menjadi salah satu calon wakil presiden yang dipinang oleh calon presiden yang ada ini, kata Yohan saat ditemui di sela-sela acara HUT KHMI ke-57 di Kompleks Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Yohan mengatakan, KHMI tidak memiliki gerakan elektoral melainkan gerakan moral. Adapun Mahfud, kata Yohan, memiliki jasa yang sangat besar bagi KHMI dan pernah menjadi koordinator presidium organisasi tersebut. Kasih jarak dikit. Cukup. Apa? Langsung isu Pak ya? Langsung isu ya Pak ya? Apa? Langsung isu. Boleh. Pak soal Pak Jokowi, katanya Pak Jokowi punya data intelijen tentang parpol. Pastilah namanya presiden, bisa tahu apa saja. Tapi Setelah ini pemberian hadiah Keamanan, masalah isu hukum. Terima kasih karena Di masyarakat presiden setiap hari mendapat laporan dari itu. Kalau dimanapun presiden harus begitu. Oh berarti itu benar. nggak bisa disalahkan ya gitu ya Pak? Nggak bisa dong, laporan presiden. Menteri aja punya, apalagi presiden. Presiden lebih lengkap lagi. Kalau menteri mungkin, kalau Menko bisa bulanan itu dapat. Kalau presiden tiap hari nih, pagi ini ada apa, ini ada apa. Itu biasa. Punya data parpol itu biasa. Berarti udah tahu semua. Berarti termasuk arah misal ketika mau pemilu parpol bakal kayak gini. Tidak ada pemilu pun tahu, apalagi pemilu. Tidak ada pemilu pun presiden tahu data tentang parpol. Itu memang hak presiden, perintah undang-undang. Ada undang-undang intelijen negara kan, intelijen negara tuh laporannya ke presiden dan setiap saat. Bukan hanya di hari kerja dan di jam kerja, bisa tengah malam kita bisa dapat info itu. tapi Itu ketentuan undang-undang, presiden kan harus punya hak itu. tapi beberapa menganggap itu jadi kayak Pak Jokowi jadi nanti cawe-cawe begitu. Alah, siapa saja harus punya kalau presiden. Tidak hanya Pak Jokowi, enggak urusan cawe-cawe, urusan tidak itu enggak ada kaitannya. Ini presiden pasti punya intelijen. Siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang benar, siapa yang punya kerja gelap, siapa punya kerja terang, itu punya presiden. Pak, kalau soal isu PPHI, perpanjangan menilai kalau itu terindikasi melanggar undang-undang intelijen HAM gitu. Presiden wajib diberi laporan setiap saat oleh intelijen. Itu ketentuan undang-undang. Apa gunanya ada intelijen kalau tidak boleh lapor ke presiden? Bahkan menurut undang-undang itu presiden IBN bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jadi wajar kalau presiden tahu tentang apa saja. Oleh sebab itu, ya kita harus hati-hati, pejabat, politikus dan sebagainya. Presiden tuh tahu semua. Pak, kalau soal perpanjangan bisa jadi mempengaruhi arah-arah Enggak ada. Pak, perpanjangan jabatan Panglima dan Kasat Bapak itu seperti apa? Bapak tanggapannya Panglima gimana, Prof? Iya, perpanjangan Bapak. Apakah sedikit Mas tanggapannya perpanjangan Panglima dan Kasat Bapak? Cukup ya. Sama-sama kerja ya, maaf ya, sama-sama kerja ya. Nggak dapet kan jadinya perpanjangan. Normal itu Mana teman-teman yang belum dapat kupon yang tadi jalan? Oke, kita sebagian banyak sekali di belakang saya. Itu yang tidak. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respon terkait kode keras yang diberikan oleh PDIP. Sebelumnya PDIP memberikan kode keras kepada Mahfud MD terkait Cawapres Ganjar Pranowo. Nama Mahfud MD menguat setelah Ganjar mengunggah momen akrab bersama. Selain itu Mahfud MD juga disebut telah bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Namun pertemuan itu disebut hanya sebagai dialog antar pemimpin saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga memberikan kode berupa pantun. Kode tersebut disampaikan dalam forum diskusi pemilu yang ditayangkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam. Merespon pantun tersebut, Mahfud MD memberikan tanggapannya. Menurut Mahfud MD, godaan yang disampaikan PDIP merupakan hal yang wajar karena pemilu 2024 semakin dekat.
Ketika ditanya apakah akan merespon serius godaan yang dilontarkan Hasto, Mahfud menjawab diplomatis. Mahfud memilih akan mencatat setiap masukan yang datang kepadanya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto melempar pantun bermuatan kode keras bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo, di mana dalam pantun tersebut Hasto menyebut-nyebut nama Menko Polhukam Mahfud MD dengan penuh puji-pujian. Padahal sebelumnya politikus PDIP Arya Bima mengungkapkan sosok Ridwan Kamil masuk dalam kriteria bacawa pres Ganjar Pranowo. Dilansir dari tribunnews.com, pujian untuk Mahfud MD disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto lewat sebuah pantun. Pantun Hasto disampaikan saat memberi sambutan di acara forum diskusi pemilu yang digelar di Bandung pada Rabu 13 September 2023. Di mana dalam pantun tersebut Hasto menyebutkan bahwa Mahfud MD merupakan sosok bacawa pres yang tegak lurus. Hasto menyampaikan pantun tersebut saat menutup materi pidatonya. Mendengar pantun dari Hasto, Mahfud pun tersenyum sumringah. Terkait hal ini, nasib Ridwan Kamil justru dipertanyakan, sebab ia sebelumnya telah digadang-gadang akan menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Hal itu diungkapkan politikus PDIP Arya Bima pada Selasa 12 September 2023. Menurut Arya Bima, elektabilitas mantan Gubernur Jawa Barat itu bisa meningkatkan kemenangan bagi Ganjar, khususnya di Jawa Barat. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri dengan pantun. Ini saya buat tadi, karena Habib sahabat kami ini sukanya membuat pantun, jadi kita nggak buah kalah. PDI nomor 3, pantunnya 3. Siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud MD? Salah satu bacawa pres yang lurus, tegak, dan suka wedang ronde. Pemikirannya luas hingga beberapa dekade. Di tangannya rakyat semakin pede. Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, KHMI, berharap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD dipinang oleh salah satu bakal calon presiden, Capres, menjadi bakal calon wakil presiden, Cawapres. Ketua Presidium KHMI, Ahmad Yohan mengatakan, pihaknya berharap jika terdapat 3 pasang Capres-Cawapres pada pemilu 2024 maka di antara mereka terdapat senior HMI. Kita berharap beliau, Mahfud, juga bisa menjadi salah satu calon wakil presiden yang dipinang oleh calon presiden yang ada ini, kata Yohan saat ditemui di sela-sela acara HUT KHMI ke-57 di Kompleks Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Yohan mengatakan, KHMI tidak memiliki gerakan elektoral melainkan gerakan moral. Adapun Mahfud, kata Yohan, memiliki jasa yang sangat besar bagi KHMI dan pernah menjadi koordinator presidium organisasi tersebut. Kasih jarak dikit. Cukup. Apa? Langsung isi apa ya? Langsung isi apa ya? Apa? Langsung isi ya, Boleh. Pak soal Pak Jokowi, katanya Pak Jokowi punya data intelijen tentang parpol. Pastilah namanya presiden, bisa tahu apa saja. Tapi Setelah ini pemberian hadiah. Keamanan, masalah isu hukum. Terima kasih karena Di masyarakat presiden setiap hari mendapat laporan dari itu. Kalau dimanapun presiden harus begitu. Oh berarti itu benar. Nggak bisa disalahkan ya gitu ya Pak? Nggak bisa dong, laporan presiden. Menteri aja punya, apalagi presiden. Presiden lebih lengkap lagi. Kalau menteri mungkin, kalau Menko bisa bulanan itu dapat. Kalau presiden tiap hari dong, pagi ini ada apa, ini ada apa. Itu biasa. Punya data parpol itu biasa. Berarti tahu semua. Berarti termasuk arah misal ketika mau pemilu parpol bakal kayak gini? Tidak ada pemilu pun tahu, apalagi pemilu. Tidak ada pemilu pun presiden tahu data tentang parpol. Itu memang hak presiden, perintah undang-undang. Ada undang-undang intelijen negara kan, intelijen negara tuh laporannya ke presiden dan setiap saat.
bukan hanya di hari kerja dan di jam kerja, bisa tengah malam kita bisa dapat info itu. Itu ketentuan undang-undang. Presiden kan harus punya hak itu. Tapi beberapa menganggap itu jadi kayak Pak Jokowi ini jadi nanti cawe-cawe begitu. Alah, siapa saja harus punya kalau presiden. Tidak hanya Pak Jokowi, tidak urusan cawe-cawe, urusan tidak itu tidak ada kaitannya. Ini presiden pasti punya intelijen. Siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang benar, siapa yang punya kerja gelap, siapa punya kerja terang, itu punya presiden. Pak, kalau soal isu perpanjangan menilai kalau itu terindikasi melanggar undang-undang intelijen HAM gitu. Presiden wajib diberi laporan setiap saat oleh intelijen. Itu ketentuan undang-undang. Apa gunanya ada intelijen kalau tidak boleh lapor ke presiden? Bahkan menurut undang-undang itu presiden IBEN bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jadi wajar kalau presiden tahu tentang apa saja. Oleh sebab itu ya kita harus hati-hati, pejabat, politikus dan sebagainya. Presiden tuh tahu semua. Pak, kalau soal perpanjangan Bisa jadi mempengaruhi arah-arah Enggak ada. Pak, perpanjangan jabatan Panglima dan Kasat Bapak itu seperti apa? Bapak tanggapannya jabatan Panglima gimana, Prof? Iya, perpanjangan Bapak. Apakah sedikit Pak tanggapannya perpanjangan Panglima dan Kasat Bapak? Cukup ya. Sama-sama kerja ya, Pak. Maaf ya, sama-sama kerja ya. nggak dapet kan jadinya perpanjangan. Normal itu Mana teman-teman yang belum dapat kupon yang tadi jalan? Oke, kita sebagian banyak sekali di belakang saya. Itu yang tidak. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respon terkait kode keras yang diberikan oleh PDIP. Sebelumnya PDIP memberikan kode keras kepada Mahfud MD terkait Cawapres Ganjar Pranowo. Nama Mahfud MD menguat setelah Ganjar mengunggah momen akrab bersama. Selain itu Mahfud MD juga disebut telah bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Namun pertemuan itu disebut hanya sebagai dialog antar pemimpin saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga memberikan kode berupa pantun. Kode tersebut disampaikan dalam forum diskusi pemilu yang ditayangkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam. Merespon pantun tersebut, Mahfud MD memberikan tanggapannya. Menurut Mahfud MD, godaan yang disampaikan PDIP merupakan hal yang wajar karena pemilu 2024 semakin dekat. Ketika ditanya apakah akan merespon serius godaan yang dilontarkan Hasto, Mahfud menjawab diplomatis. Mahfud memilih akan mencatat setiap masukan yang datang kepadanya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto melempar pantun bermuatan kode keras bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo, di mana dalam pantun tersebut Hasto menyebut-nyebut nama Menko Polhukam Mahfud MD dengan penuh puji-pujian. Padahal sebelumnya politikus PDIP Arya Bima mengungkapkan sosok Ridwan Kamil masuk dalam kriteria bacawa pres Ganjar Pranowo. Dilansir dari tribunnews.com, pujian untuk Mahfud MD disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto lewat sebuah pantun. Pantun Hasto disampaikan saat memberi sambutan di acara forum diskusi pemilu yang digelar di Bandung pada Rabu 13 September 2023. Di mana dalam pantun tersebut Hasto menyebutkan bahwa Mahfud MD merupakan sosok bacawa pres yang tegak lurus. Hasto menyampaikan pantun tersebut saat menutup materi pidatonya. Mendengar pantun dari Hasto, Mahfud pun tersenyum sumringah. Terkait hal ini, nasib Ridwan Kamil justru dipertanyakan, sebab ia sebelumnya telah digadang-gadang akan menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Hal itu diungkapkan politikus PDIP Arya Bima pada Selasa 12 September 2023. Menurut Arya Bima, elektabilitas mantan Gubernur Jawa Barat itu bisa meningkatkan kemenangan bagi Ganjar khususnya di Jawa Barat. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri dengan pantun. Ini saya buat tadi, karena Habib sahabat kami ini sukanya membuat pantun, jadi kita nggak buah kalah. PDI nomor 3, pantunnya 3. Siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud MD? Salah satu bacawa pres yang lurus, tegak, dan suka wedang ronde. Pemikirannya luas hingga beberapa dekade. Di tangannya rakyat semakin pede. Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, KHMI, berharap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD dipinang oleh salah satu bakal calon presiden, Capres,
menjadi bakal calon wakil presiden, Cawapres. Ketua Presidium KHMI, Ahmad Yohan mengatakan, pihaknya berharap jika terdapat 3 pasang Capres-Cawapres pada pemilu 2024 maka di antara mereka terdapat senior HMI. Kita berharap beliau, Mahfud, juga bisa menjadi salah satu calon wakil presiden yang dipinang oleh calon presiden yang ada ini, kata Yohan saat ditemui di sela-sela acara HUT KHMI ke-57 di Kompleks Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Yohan mengatakan, KHMI tidak memiliki gerakan elektoral melainkan gerakan moral. Adapun Mahfud, kata Yohan, memiliki jasa yang sangat besar bagi KHMI dan pernah menjadi koordinator presidium organisasi tersebut. Kasih jarak dikit. Cukup. Apa? Langsung isu apa ya? Apa? Langsung isu. Boleh. Pak soal Pak Jokowi, katanya Pak Jokowi punya data intelijen tentang parpol. Pastilah namanya presiden, bisa tahu apa saja. Tapi Setelah ini pemberian hadiah Keamanan, masalah isu hukum. Terima kasih atas nama Di masyarakat presiden setiap hari mendapat laporan dari itu. Kalau dimanapun presiden harus begitu. Oh berarti itu benar. nggak bisa disalahkan ya gitu ya Pak? Nggak bisa dong, mang laporan presiden. Menteri aja punya, apalagi presiden. Presiden lebih lengkap lagi. Kalau menteri mungkin, kalau Menko bisa bulanan itu dapat. Kalau presiden tiap hari dong, pagi ini ada apa, ini ada apa. Itu biasa. Punya data parpol itu biasa. Berarti tahu semua. Berarti termasuk arah misal ketika mau pemilu parpol bakal kayak gini. Tidak ada pemilu pun tahu, apalagi pemilu. Tidak ada pemilu pun presiden tahu data tentang parpol. Itu memang hak presiden, perintah undang-undang. Ada undang-undang intelijen negara kan, intelijen negara tuh laporannya ke presiden dan setiap saat. Bukan hanya di hari kerja dan di jam kerja, bisa tengah malam kita bisa dapat info itu. Itu ketentuan undang-undang, presiden kan harus punya hak itu. Tapi beberapa menganggap itu jadi kayak Pak Jokowinya jadi nanti cawe-cawe begitu. Alah, siapa saja harus punya kalau presiden, tidak hanya Pak Jokowi, enggak urusan cawe-cawe, urusan tidak itu enggak ada kaitannya. Ini presiden pasti punya intelijen. Siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang benar, siapa yang punya kerja gelap, siapa punya kerja terang, itu punya presiden. Pak, kalau soal isu perpanjangan menilai kalau itu terindikasi melanggar undang-undang intelijen HAM gitu. Presiden wajib diberi laporan setiap saat oleh intelijen. Itu ketentuan undang-undang. Apa gunanya ada intelijen kalau tidak boleh lapor ke presiden? Bahkan menurut undang-undang itu presiden IBEN bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jadi wajar kalau presiden tahu tentang apa saja. Oleh sebab itu ya kita harus hati-hati, pejabat, politikus dan sebagainya. Presiden tuh tahu semua. Pak, kalau soal perpanjangan bisa jadi mempengaruhi arah-arah Enggak ada. Pak, perpanjangan jabatan Panglima dan Kasat Bapak itu seperti apa? Bapak tanggapannya jabatan Panglima gimana, Prof? Iya, perpanjangannya Panglima, Prof. Apakah sedikit Pak tanggapannya perpanjangan Panglima dan Kasat Bapak? Cukup ya. Sama-sama kerja ya, Pak. Sama-sama kerja ya. Nggak dapet kan jadinya perpanjangan. Normal itu mana teman-teman yang belum dapat kupon yang tadi jalan? Oke, kita sebagian banyak sekali di belakang saya itu yang tidak. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respon terkait kode keras yang diberikan oleh PDIP. Sebelumnya PDIP memberikan kode keras kepada Mahfud MD terkait Cawapres Ganjar Pranowo. Nama Mahfud MD menguat setelah Ganjar mengunggah momen akrab bersama. Selain itu Mahfud MD juga disebut telah bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Namun pertemuan itu disebut hanya sebagai dialog antar pemimpin saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga memberikan kode berupa pantun. Kode tersebut disampaikan dalam
dalam forum diskusi pemilu yang ditayangkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam. Merespon pantun tersebut, Mahfud MD memberikan tanggapannya. Menurut Mahfud MD, godaan yang disampaikan PDIP merupakan hal yang wajar karena pemilu 2024 semakin dekat. Ketika ditanya apakah akan merespon serius godaan yang dilontarkan Hasto, Mahfud menjawab diplomatis. Mahfud memilih akan mencatat setiap masukan yang datang kepadanya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto melempar pantun bermuatan kode keras bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo, di mana dalam pantun tersebut Hasto menyebut-nyebut nama Menko Polhukam Mahfud MD dengan penuh puji-pujian. Padahal sebelumnya politikus PDIP Arya Bima mengungkapkan sosok Ridwan Kamil masuk dalam kriteria bacawa pres Ganjar Pranowo. Dilansir dari tribunnews.com, pujian untuk Mahfud MD disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto lewat sebuah pantun. Pantun Hasto disampaikan saat memberi sambutan di acara forum diskusi pemilu yang digelar di Bandung pada Rabu 13 September 2023. Di mana dalam pantun tersebut Hasto menyebutkan bahwa Mahfud MD merupakan sosok bacawa pres yang tegak lurus. Hasto menyampaikan pantun tersebut saat menutup materi pidatonya. Mendengar pantun dari Hasto, Mahfud pun tersenyum sumringah. Terkait hal ini, nasib Ridwan Kamil justru dipertanyakan, sebab ia sebelumnya telah digadang-gadang akan menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Hal itu diungkapkan politikus PDIP Arya Bima pada Selasa 12 September 2023. Menurut Arya Bima, elektabilitas mantan Gubernur Jawa Barat itu bisa meningkatkan kemenangan bagi Ganjar, khususnya di Jawa Barat. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri dengan pantun. Ini saya buat tadi, karena Habib sahabat kami ini sukanya membuat pantun, jadi kita nggak buah kalah. PDI nomor 3, pantunnya 3. Siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud MD? Salah satu bacawa pres yang lurus, tegak, dan suka wedang ronde. Pemikirannya luas hingga beberapa dekade. Di tangannya rakyat semakin pede. Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, KHMI, berharap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD dipinang oleh salah satu bakal calon presiden, Capres, menjadi bakal calon wakil presiden, Cawapres. Ketua Presidium KHMI, Ahmad Yohan mengatakan, pihaknya berharap jika terdapat 3 pasang Capres-Cawapres pada pemilu 2024 maka di antara mereka terdapat senior HMI. Kita berharap beliau, Mahfud, juga bisa menjadi salah satu calon wakil presiden yang dipinang oleh calon presiden yang ada ini, kata Yohan saat ditemui di sela-sela acara HUT KHMI ke-57 di Kompleks Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Yohan mengatakan, KHMI tidak memiliki gerakan elektoral melainkan gerakan moral. Adapun Mahfud, kata Yohan, memiliki jasa yang sangat besar bagi KHMI dan pernah menjadi koordinator presidium organisasi tersebut. Kasih jarak dikit. Cukup. Apa? Langsung isu Pak ya? Langsung isu ya Pak ya? Apa? Langsung isu ya langsung. Boleh. Pak soal Pak Jokowi katanya Pak Jokowi punya data intelijen tentang parpol. Pastilah namanya presiden, bisa tahu apa saja. Tapi Setelah ini pemberian hadiah. Keamanan, masalah isu hukum. Terima kasih rekan Di masyarakat presiden setiap hari mendapat laporan dari itu kalau dimanapun presiden harus begitu. Oh berarti itu benar. Nggak bisa disalahkan ya gitu ya Pak? Nggak bisa dong, laporan presiden. Menteri aja punya, apalagi presiden. Presiden lebih lengkap lagi. Kalau menteri mungkin, kalau Menko bisa bulanan itu dapat. Kalau presiden setiap hari dong, pagi ini ada apa, ini ada apa. Itu biasa. Punya data parpol itu biasa. Berarti tahu semua. Berarti termasuk arah misal ketika mau pemilu parpol bakal kayak gini. Tidak ada pemilu pun tahu, apalagi pemilu. Tidak ada pemilu pun presiden tahu data tentang parpol. Itu memang hak presiden, perintah undang-undang. Ada undang-undang intelijen negara kan, intelijen negara tuh laporannya ke presiden dan setiap saat.
bukan hanya di hari kerja dan di jam kerja, bisa tengah malam kita bisa dapat info itu. Itu ketentuan undang-undang. Presiden kan harus punya hak itu. Tapi beberapa menganggap itu jadi kayak Pak Jokowi ini jadi nanti cawe-cawe begitu. Alah, siapa saja harus punya kalau presiden. Tidak hanya Pak Jokowi, enggak urusan cawe-cawe, urusan tidak itu enggak ada kaitannya. Ini presiden pasti punya intelijen. Siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang benar, siapa yang punya kerja gelap, siapa punya kerja terang, itu punya presiden. Pak, kalau Pihak soal isu PPHI, perpanjangan menilai kalau itu terindikasi melanggar undang-undang intelijen HAM gitu. Presiden wajib diberi laporan setiap saat oleh intelijen. Itu ketentuan undang-undang. Apa gunanya ada intelijen kalau tidak boleh lapor ke presiden? Bahkan menurut undang-undang itu presiden IBEN bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jadi wajar kalau presiden tahu tentang apa saja. Oleh sebab itu ya kita harus hati-hati, pejabat, politikus dan sebagainya. Presiden tuh tahu semua. Pak, kalau soal perpanjangan bisa jadi mempengaruhi arah-arah Enggak ada. Pak, perpanjangan jabatan Panglima dan Kasat Bapak itu seperti apa? Bapak tanggapannya Panglima gimana, Prof? Iya, perpanjangannya bagaimana, Pak? Apakah sedikit Pak tanggapannya perpanjangan Panglima dan Kasat Bapak? Cukup ya. Sama-sama kerja ya, Pak. Maaf ya, sama-sama kerja ya. Nggak dapet kan jadinya perpanjangan. Normal itu. Mana teman-teman yang belum dapat kupon yang tadi jalan? Oke, kita sebagian banyak sekali di belakang saya. Itu yang tidak. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respon terkait kode keras yang diberikan oleh PDIP. Sebelumnya PDIP memberikan kode keras kepada Mahfud MD terkait Cawapres Ganjar Pranowo. Nama Mahfud MD menguat setelah Ganjar mengunggah momen akrab bersama. Selain itu Mahfud MD juga disebut telah bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Namun pertemuan itu disebut hanya sebagai dialog antar pemimpin saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga memberikan kode berupa pantun. Kode tersebut disampaikan dalam forum diskusi pemilu yang ditayangkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam. Merespon pantun tersebut, Mahfud MD memberikan tanggapannya. Menurut Mahfud MD, godaan yang disampaikan PDIP merupakan hal yang wajar karena pemilu 2024 semakin dekat. Ketika ditanya apakah akan merespon serius godaan yang dilontarkan Hasto, Mahfud menjawab diplomatis. Mahfud memilih akan mencatat setiap masukan yang datang kepadanya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto melempar pantun bermuatan kode keras bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo, di mana dalam pantun tersebut Hasto menyebut-nyebut nama Menko Polhukam Mahfud MD dengan penuh puji-pujian. Padahal sebelumnya politikus PDIP Arya Bima mengungkapkan sosok Ridwan Kamil masuk dalam kriteria bacawa pres Ganjar Pranowo. Dilansir dari tribunnews.com, pujian untuk Mahfud MD disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto lewat sebuah pantun. Pantun Hasto disampaikan saat memberi sambutan di acara forum diskusi pemilu yang digelar di Bandung pada Rabu 13 September 2023. Di mana dalam pantun tersebut Hasto menyebutkan bahwa Mahfud MD merupakan sosok bacawa pres yang tegak lurus. Hasto menyampaikan pantun tersebut saat menutup materi pidatonya. Mendengar pantun dari Hasto, Mahfud pun tersenyum sumringah. Terkait hal ini, nasib Ridwan Kamil justru dipertanyakan, sebab ia sebelumnya telah digadang-gadang akan menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Hal itu diungkapkan politikus PDIP Arya Bima pada Selasa 12 September 2023. Menurut Arya Bima, elektabilitas mantan Gubernur Jawa Barat itu bisa meningkatkan kemenangan bagi Ganjar khususnya di Jawa Barat. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri dengan pantun. Ini saya buat tadi, karena Habib sahabat kami ini sukanya membuat pantun, jadi kita nggak buah kalah. PDI nomor 3, pantunnya 3. Siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud MD? Salah satu bacawa pres yang lurus, tegak, dan suka wedang ronde. Pemikirannya luas hingga beberapa dekade. Di tangannya rakyat semakin pede. Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, KHMI, berharap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD dipinang oleh salah satu bakal calon presiden, Capres,
menjadi bakal calon wakil presiden, Cawapres. Ketua Presidium KHMI, Ahmad Yohan mengatakan, pihaknya berharap jika terdapat 3 pasang Capres-Cawapres pada pemilu 2024 maka di antara mereka terdapat senior HMI. Kita berharap beliau, Mahfud, juga bisa menjadi salah satu calon wakil presiden yang dipinang oleh calon presiden yang ada ini, kata Yohan saat ditemui di sela-sela acara HUT KHMI ke-57 di Kompleks Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Yohan mengatakan, KHMI tidak memiliki gerakan elektoral melainkan gerakan moral. Adapun Mahfud, kata Yohan, memiliki jasa yang sangat besar bagi KHMI dan pernah menjadi koordinator presidium organisasi tersebut. Kasih jarak dikit. Cukup. Apa? Langsung isu apa ya? Langsung isu apa ya? Apa? Langsung isu. Boleh. Pak soal Pak Jokowi katanya Pak Jokowi punya data intelijen tentang parpol. Pastilah namanya presiden, bisa tahu apa saja. Tapi Setelah ini pemberian hadiah Keamanan, masalah isu hukum. Terima kasih karena Di masyarakat presiden setiap hari mendapat laporan dari itu kalau dimanapun presiden harus begitu. Oh berarti itu benar. Nggak bisa disalahkan ya gitu ya Pak? Nggak bisa dong, mang laporan presiden. Menteri aja punya, apalagi presiden. Presiden lebih lengkap lagi. Kalau menteri mungkin, kalau Menko bisa bulanan itu dapat. Kalau presiden tiap hari dong, pagi ini ada apa, ini ada apa. Itu biasa. Punya data parpol itu biasa. Berarti tahu semua. Berarti termasuk arah misal ketika mau pemilu parpol bakal kayak gini. Tidak ada pemilu pun tahu, apalagi pemilu. Tidak ada pemilu pun presiden tahu data tentang parpol. Itu memang hak presiden, perintah undang-undang. Ada undang-undang intelijen negara kan, intelijen negara tuh laporannya ke presiden dan setiap saat. Bukan hanya di hari kerja dan di jam kerja, bisa tengah malam kita bisa dapat info itu. Itu ketentuan undang-undang, presiden kan harus punya hak itu. Tapi beberapa menganggap itu jadi kayak Pak Jokowinya jadi nanti cawe-cawe begitu. Alah, siapa saja harus punya kalau presiden. Tidak hanya Pak Jokowi, enggak urusan cawe-cawe, urusan tidak itu enggak ada kaitannya. Ini presiden pasti punya intelijen. Siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang benar, siapa yang punya kerja gelap, siapa punya kerja terang, itu punya presiden. Pak, kalau soal isu PPHI, perpanjangan menilai kalau itu terindikasi melanggar undang-undang intelijen HAM gitu. Presiden wajib diberi laporan setiap saat oleh intelijen. Itu ketentuan undang-undang. Apa gunanya ada intelijen kalau tidak boleh lapor ke presiden? Bahkan menurut undang-undang itu presiden IBN bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jadi wajar kalau presiden tahu tentang apa saja. Oleh sebab itu, ya kita harus hati-hati, pejabat, politikus dan sebagainya. Presiden tuh tahu semua. Pak, kalau soal perpanjangan bisa jadi mempengaruhi arah-arah Enggak ada. Pak, perpanjangan jabatan Panglima dan Kasat Bapak itu seperti apa? Bapak tanggapannya Jabatan Panglima gimana, Prof? Iya, perpanjangannya Panglima Prof. Apakah sedikit Pak soal tanggapannya perpanjangan Panglima dan Kasat Bapak? Cukup ya. Sama-sama kerja ya, Pak. Maaf ya, sama-sama kerja ya. Nggak dapet kan jadinya perpanjangan. Normal itu Mana teman-teman yang belum dapat kupon yang tadi jalan? Oke, kita sebagian banyak sekali di belakang saya. Itu yang tidak. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respon terkait kode keras yang diberikan oleh PDIP. Sebelumnya PDIP memberikan kode keras kepada Mahfud MD terkait Cawapres Ganjar Pranowo. Nama Mahfud MD menguat setelah Ganjar mengunggah momen akrab bersama. Selain itu Mahfud MD juga disebut telah bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Namun pertemuan itu disebut hanya sebagai dialog antar pemimpin saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga memberikan kode berupa pantun. Kode tersebut disampaikan dalam forum
forum diskusi pemilu yang ditayangkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam. Merespon pantun tersebut, Mahfud MD memberikan tanggapannya. Menurut Mahfud MD, godaan yang disampaikan PDIP merupakan hal yang wajar karena pemilu 2024 semakin dekat. Ketika ditanya apakah akan merespon serius godaan yang dilontarkan Hasto, Mahfud menjawab diplomatis. Mahfud memilih akan mencatat setiap masukan yang datang kepadanya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto melempar pantun bermuatan kode keras bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo, di mana dalam pantun tersebut Hasto menyebut-nyebut nama Menko Polhukam Mahfud MD dengan penuh puji-pujian. Padahal sebelumnya politikus PDIP Arya Bima mengungkapkan sosok Ridwan Kamil masuk dalam kriteria bacawa pres Ganjar Pranowo. Dilansir dari tribunnews.com, pujian untuk Mahfud MD disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto lewat sebuah pantun. Pantun Hasto disampaikan saat memberi sambutan di acara forum diskusi pemilu yang digelar di Bandung pada Rabu 13 September 2023. Di mana dalam pantun tersebut Hasto menyebutkan bahwa Mahfud MD merupakan sosok bacawa pres yang tegak lurus. Hasto menyampaikan pantun tersebut saat menutup materi pidatonya. Mendengar pantun dari Hasto, Mahfud pun tersenyum sumringah. Terkait hal ini, nasib Ridwan Kamil justru dipertanyakan, sebab ia sebelumnya telah digadang-gadang akan menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Hal itu diungkapkan politikus PDIP Arya Bima pada Selasa 12 September 2023. Menurut Arya Bima, elektabilitas mantan Gubernur Jawa Barat itu bisa meningkatkan kemenangan bagi Ganjar, khususnya di Jawa Barat. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri dengan pantun. Ini saya buat tadi, karena Habib sahabat kami ini sukanya membuat pantun, jadi kita nggak buah kalah. PDI nomor 3, pantunnya 3. Siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud MD? Salah satu bacawa pres yang lurus, tegak, dan suka wedang ronde. Pemikirannya luas hingga beberapa dekade. Di tangannya rakyat semakin pede. Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, KHMI, berharap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD dipinang oleh salah satu bakal calon presiden, Capres, menjadi bakal calon wakil presiden, Cawapres. Ketua Presidium KHMI, Ahmad Yohan mengatakan, pihaknya berharap jika terdapat 3 pasang Capres-Cawapres pada pemilu 2024 maka di antara mereka terdapat senior HMI. Kita berharap beliau, Mahfud, juga bisa menjadi salah satu calon wakil presiden yang dipinang oleh calon presiden yang ada ini, kata Yohan saat ditemui di sela-sela acara HUT KHMI ke-57 di Kompleks Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Yohan mengatakan, KHMI tidak memiliki gerakan elektoral melainkan gerakan moral. Adapun Mahfud, kata Yohan, memiliki jasa yang sangat besar bagi KHMI dan pernah menjadi koordinator presidium organisasi tersebut. Kasih jarak dikit. Cukup. Apa? Langsung isu Pak ya? Langsung isu ya Pak ya? Apa? Langsung isu. Langsung. Boleh. Pak soal Pak Jokowi katanya Pak Jokowi punya data intelijen tentang parpol. Pastilah namanya presiden, bisa tahu apa saja. Tapi setelah ini pemberian hadiah. Keamanan, masalah isu hukum. Terima kasih rekan di masyarakat. Presiden setiap hari mendapat laporan dari itu kalau dimanapun presiden harus begitu. Oh berarti itu benar. Nggak bisa disalahkan ya gitu ya Pak? Nggak bisa dong, laporan presiden. Menteri aja punya, apalagi presiden. Presiden lebih lengkap lagi. Kalau menteri mungkin, kalau Menko bisa bulanan itu dapat. Kalau presiden tiap hari dong, pagi ini ada apa, ini ada apa. Itu biasa. Punya data parpol itu biasa. Berarti tahu semua. Berarti termasuk arah misal ketika mau pemilu parpol bakal kayak gini? Tidak ada pemilu pun tahu, apalagi pemilu. Tidak ada pemilu pun presiden tahu data tentang parpol. Itu memang hak presiden, perintah undang-undang. Ada undang-undang intelijen negara kan, intelijen negara tuh laporannya ke presiden dan setiap saat.
bukan hanya di hari kerja dan di jam kerja, bisa tengah malam kita bisa dapat info itu. Itu ketentuan undang-undang, presiden kan harus punya hak itu. Tapi beberapa menganggap itu jadi kayak Pak Jokowi ini jadi nanti cawe-cawe begitu. Alah, siapa saja harus punya kalau presiden, tidak hanya Pak Jokowi, enggak urusan cawe-cawe, urusan tidak itu enggak ada kaitannya. Ini presiden pasti punya intelijen. Siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang benar, siapa yang punya kerja gelap, siapa punya kerja terang, itu punya presiden. Pak, kalau soal isu PPHI, perpanjangan menilai kalau itu terindikasi melanggar undang-undang intelijen HAM gitu. Presiden wajib diberi laporan setiap saat oleh intelijen. Itu ketentuan undang-undang. Apa gunanya ada intelijen kalau tidak boleh lapor ke presiden? Bahkan menurut undang-undang itu presiden IBN bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jadi wajar kalau presiden tahu tentang apa saja. Oleh sebab itu ya kita harus hati-hati, pejabat, politikus dan sebagainya. Presiden tuh tahu semua. Pak, kalau soal perpanjangan bisa jadi mempengaruhi arah-arah Enggak ada. Pak, perpanjangan jabatan Panglima dan Kasat Bapak itu seperti apa? Bapak tanggapannya jabatan Panglima gimana, Prof? Iya, perpanjangannya bagaimana, Prof? Apakah sedikit Pak soal tanggapannya perpanjangan Panglima dan Kasat Bapak? Cukup ya. Sama-sama kerja ya, Pak. Maaf ya, sama-sama kerja ya. Nggak dapet kan jadinya perpanjangan. Normal itu mana teman-teman yang belum dapat kupon yang tadi jalan? Oke, kita sebagian banyak sekali di belakang saya itu yang tidak. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respon terkait kode keras yang diberikan oleh PDIP. Sebelumnya PDIP memberikan kode keras kepada Mahfud MD terkait Cawapres Ganjar Pranowo. Nama Mahfud MD menguat setelah Ganjar mengunggah momen akrab bersama. Selain itu Mahfud MD juga disebut telah bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Namun pertemuan itu disebut hanya sebagai dialog antar pemimpin saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga memberikan kode berupa pantun. Kode tersebut disampaikan dalam forum diskusi pemilu yang ditayangkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam. Merespon pantun tersebut, Mahfud MD memberikan tanggapannya. Menurut Mahfud MD, godaan yang disampaikan PDIP merupakan hal yang wajar karena pemilu 2024 semakin dekat. Ketika ditanya apakah akan merespon serius godaan yang dilontarkan Hasto, Mahfud menjawab diplomatis. Mahfud memilih akan mencatat setiap masukan yang datang kepadanya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto melempar pantun bermuatan kode keras bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo, di mana dalam pantun tersebut Hasto menyebut-nyebut nama Menko Polhukam Mahfud MD dengan penuh puji-pujian. Padahal sebelumnya politikus PDIP Arya Bima mengungkapkan sosok Ridwan Kamil masuk dalam kriteria bacawa pres Ganjar Pranowo. Dilansir dari tribunnews.com, pujian untuk Mahfud MD disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto lewat sebuah pantun. Pantun Hasto disampaikan saat memberi sambutan di acara forum diskusi pemilu yang digelar di Bandung pada Rabu 13 September 2023. Di mana dalam pantun tersebut Hasto menyebutkan bahwa Mahfud MD merupakan sosok bacawa pres yang tegak lurus. Hasto menyampaikan pantun tersebut saat menutup materi pidatonya. Mendengar pantun dari Hasto, Mahfud pun tersenyum sumringah. Terkait hal ini, nasib Ridwan Kamil justru dipertanyakan, sebab ia sebelumnya telah digadang-gadang akan menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Hal itu diungkapkan politikus PDIP Arya Bima pada Selasa 12 September 2023. Menurut Arya Bima, elektabilitas mantan Gubernur Jawa Barat itu bisa meningkatkan kemenangan bagi Ganjar khususnya di Jawa Barat. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri dengan pantun. Ini saya buat tadi, karena Habib sahabat kami ini sukanya membuat pantun, jadi kita nggak buah kalah. PDI nomor 3, pantunnya 3. Siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud MD? Salah satu bacawa pres yang lurus, tegak, dan suka wedang ronde. Pemikirannya luas hingga beberapa dekade. Di tangannya rakyat semakin pede. Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, KAHMI, berharap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD dipinang oleh salah satu bakal calon presiden, Capres,
menjadi bakal calon wakil presiden, Cawapres. Ketua Presidium KHMI, Ahmad Yohan mengatakan, pihaknya berharap jika terdapat 3 pasang Capres-Cawapres pada pemilu 2024 maka di antara mereka terdapat senior HMI. Kita berharap beliau, Mahfud, juga bisa menjadi salah satu calon wakil presiden yang dipinang oleh calon presiden yang ada ini, kata Yohan saat ditemui di sela-sela acara HUT KHMI ke-57 di Kompleks Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Yohan mengatakan, KHMI tidak memiliki gerakan elektoral melainkan gerakan moral. Adapun Mahfud, kata Yohan, memiliki jasa yang sangat besar bagi KHMI dan pernah menjadi koordinator presidium organisasi tersebut. Kasih jarak dikit. Cukup. Apa? Langsung isu apa ya? Apa? Langsung isu. Boleh. Pak soal Pak Jokowi katanya Pak Jokowi punya data intelijen tentang parpol. Pastilah namanya presiden, bisa tahu apa saja. Tapi setelah ini pemberian hadiah keamanan, masalah isu hukum. Terima kasih karena Masyarakat presiden setiap hari mendapat laporan dari itu. Kalau dimanapun presiden harus begitu. Oh berarti itu benar. Nggak bisa disalahkan ya gitu ya Pak? Nggak bisa dong, laporan presiden. Menteri aja punya, apalagi presiden. Presiden lebih lengkap lagi. Kalau menteri mungkin, kalau Menko bisa bulanan itu dapat. Kalau presiden tiap hari dong, pagi ini ada apa, ini ada apa. Itu biasa. Punya data parpol itu biasa. Berarti tahu semua. Berarti termasuk arah misal ketika mau pemilu parpol bakal kayak gimana? Tidak ada pemilu pun tahu. Apalagi pemilu, tidak ada pemilu pun presiden tahu data tentang parpol. Itu memang hak presiden, perintah undang-undang. Ada undang-undang intelijen negara kan, intelijen negara tuh laporannya ke presiden dan setiap saat. Bukan hanya di hari kerja dan di jam kerja, bisa tengah malam kita bisa dapat info itu. Itu ketentuan undang-undang, presiden kan harus punya hak itu. Tapi beberapa menganggap itu jadi kayak Pak Jokowi jadi nanti cawe-cawe begitu. Alah, siapa saja harus punya kalau presiden, tidak hanya Pak Jokowi, enggak urusan cawe-cawe, urusan tidak itu enggak ada kaitannya. Ini presiden pasti punya intelijen. Siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang benar, siapa yang punya kerja gelap, siapa punya kerja terang, itu punya presiden. Pak, kalau soal isu perpanjangan menilai kalau itu terindikasi melanggar undang-undang intelijen HAM kayak gitu. Presiden wajib diberi laporan setiap saat oleh intelijen. Itu ketentuan undang-undang. Apa gunanya ada intelijen kalau nggak boleh lapor ke presiden? Bahkan menurut undang-undang itu presiden IBEN bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jadi wajar kalau presiden tahu tentang apa saja. Oleh sebab itu, ya kita harus hati-hati, pejabat, politikus dan sebagainya. Presiden tuh tahu semua. Pak, kalau soal perpanjangan bisa jadi mempengaruhi arah-arah Enggak ada. Pak, perpanjangan jabatan Panglima dan Kasat Bapak itu seperti apa? Bapak tanggapannya jabatan Panglima gimana, Prof? Iya, perpanjangannya Panglima, Pak. Apakah sedikit Pak soal tanggapannya perpanjangan Panglima dan Kasat Bapak? Cukup ya. Sama-sama kerja ya, maaf ya, sama-sama kerja ya. Nggak dapet kan jadinya perpanjangan. Normal itu mana teman-teman yang belum dapat kupon yang tadi jalan? Oke, kita sebagian banyak sekali di belakang saya itu yang tidak. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respon terkait kode keras yang diberikan oleh PDIP. Sebelumnya PDIP memberikan kode keras kepada Mahfud MD terkait Cawapres Ganjar Pranowo. Nama Mahfud MD menguat setelah Ganjar mengunggah momen akrab bersama. Selain itu Mahfud MD juga disebut telah bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Namun pertemuan itu disebut hanya sebagai dialog antar pemimpin saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga memberikan kode berupa pantun. Kode tersebut disampaikan dalam
dalam forum diskusi pemilu yang ditayangkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam. Merespon pantun tersebut, Mahfud MD memberikan tanggapannya. Menurut Mahfud MD, godaan yang disampaikan PDIP merupakan hal yang wajar karena pemilu 2024 semakin dekat. Ketika ditanya apakah akan merespon serius godaan yang dilontarkan Hasto, Mahfud menjawab diplomatis. Mahfud memilih akan mencatat setiap masukan yang datang kepadanya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto melempar pantun bermuatan kode keras bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo, di mana dalam pantun tersebut Hasto menyebut-nyebut nama Menko Polhukam Mahfud MD dengan penuh puji-pujian. Padahal sebelumnya politikus PDIP Arya Bima mengungkapkan sosok Ridwan Kamil masuk dalam kriteria bacawa pres Ganjar Pranowo. Dilansir dari tribunnews.com, pujian untuk Mahfud MD disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto lewat sebuah pantun. Pantun Hasto disampaikan saat memberi sambutan di acara forum diskusi pemilu yang digelar di Bandung pada Rabu 13 September 2023. Di mana dalam pantun tersebut Hasto menyebutkan bahwa Mahfud MD merupakan sosok bacawa pres yang tegak lurus. Hasto menyampaikan pantun tersebut saat menutup materi pidatonya. Mendengar pantun dari Hasto, Mahfud pun tersenyum sumringah. Terkait hal ini, nasib Ridwan Kamil justru dipertanyakan, sebab ia sebelumnya telah digadang-gadang akan menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Hal itu diungkapkan politikus PDIP Arya Bima pada Selasa 12 September 2023. Menurut Arya Bima, elektabilitas mantan Gubernur Jawa Barat itu bisa meningkatkan kemenangan bagi Ganjar, khususnya di Jawa Barat. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri dengan pantun. Ini saya buat tadi, karena Habib sahabat kami ini sukanya membuat pantun, jadi kita nggak buah kalah. PDI nomor 3, pantunnya 3. Siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud MD? Salah satu bacawa pres yang lurus, tegak, dan suka wedang ronde. Pemikirannya luas hingga beberapa dekade. Di tangannya rakyat semakin pede. Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, KHMI, berharap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD dipinang oleh salah satu bakal calon presiden, Capres, menjadi bakal calon wakil presiden, Cawapres. Ketua Presidium KHMI, Ahmad Yohan mengatakan, pihaknya berharap jika terdapat 3 pasang Capres-Cawapres pada pemilu 2024 maka di antara mereka terdapat senior HMI. Kita berharap beliau, Mahfud, juga bisa menjadi salah satu calon wakil presiden yang dipinang oleh calon presiden yang ada ini, kata Yohan saat ditemui di sela-sela acara HUT KHMI ke-57 di Kompleks Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Yohan mengatakan, KHMI tidak memiliki gerakan elektoral melainkan gerakan moral. Adapun Mahfud, kata Yohan, memiliki jasa yang sangat besar bagi KHMI dan pernah menjadi koordinator presidium organisasi tersebut. Kasih jarak dikit. Cukup. Apa? Langsung isu Pak ya? Langsung isu ya Pak ya? Apa? Langsung isu. Boleh. Pak, soal Pak Jokowi katanya Pak Jokowi punya data intelijen tentang parpol. Pastilah namanya presiden, bisa tahu apa saja. Tapi setelah ini pemberian hadiah. Oke, keamanan, masalah itu. Terima kasih karena di masyarakat presiden setiap hari mendapat laporan dari itu. Kalau dimanapun presiden harus begitu. Oh berarti itu benar. Nggak bisa disalahkan ya gitu ya Pak? Nggak bisa dong, laporan presiden. Menteri aja punya, apalagi presiden. Presiden lebih lengkap lagi. Kalau menteri mungkin, kalau Menko bisa bulanan itu dapat. Kalau presiden tiap hari dong, pagi ini ada apa, ini ada apa. Itu biasa. Punya data parpol itu biasa. Berarti tahu semua. Berarti termasuk arah misal ketika mau pemilu parpol bakal kayak gimana? Tidak ada pemilu pun tahu. Apalagi pemilu, tidak ada pemilu pun presiden tahu data tentang parpol. Itu memang hak presiden, perintah undang-undang. Ada undang-undang intelijen negara kan, intelijen negara tuh laporannya ke presiden dan setiap saat.
bukan hanya di hari kerja dan di jam kerja, bisa tengah malam kita bisa dapat info itu. Itu ketentuan undang-undang, presiden kan harus punya hak itu. Tapi beberapa menganggap itu jadi kayak Pak Jokowi ini jadi nanti cawe-cawe begitu. Alah, siapa saja harus punya kalau presiden, tidak hanya Pak Jokowi, enggak urusan cawe-cawe, urusan tidak, itu enggak ada kaitannya. Ini presiden pasti punya intelijen, siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang benar, siapa yang punya kerja gelap, siapa punya kerja terang, itu punya presiden. Kalau soal isu perpanjangan menilai kalau itu terindikasi melanggar undang-undang intelijen HAM kayak gitu. Presiden wajib diberi laporan setiap saat oleh intelijen, itu ketentuan undang-undang. Apa gunanya ada intelijen kalau tidak boleh lapor ke presiden? Bahkan menurut undang-undang itu presiden IBEN bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jadi wajar kalau presiden tahu tentang apa saja. Oleh sebab itu ya kita harus hati-hati, pejabat, politikus dan sebagainya. Presiden tuh tahu semua. Pak, kalau soal perpanjangan bisa jadi mempengaruhi arah-arah Enggak ada. Pak, perpanjangan jabatan Panglima dan Kasat Bapak itu seperti apa? Bapak tanggapannya jabatan Panglima gimana, Prof? Iya, perpanjangannya tanggapannya, Prof. Apa sedikit Pak tanggapannya perpanjangan Panglima dan Kasat Bapak? Cukup ya. Sama-sama kerja ya, Pak. Maaf ya, sama-sama kerja ya. Nggak dapet kan jadinya perpanjangan. Normal itu. Mana teman-teman yang belum dapat kupon yang tadi jawab? Oke, kita sebagian banyak sekali di belakang saya. Itu yang tidak. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respon terkait kode keras yang diberikan oleh PDIP. Sebelumnya PDIP memberikan kode keras kepada Mahfud MD terkait Cawapres Ganjar Pranowo. Nama Mahfud MD menguat setelah Ganjar mengunggah momen akrab bersama. Selain itu Mahfud MD juga disebut telah bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Namun pertemuan itu disebut hanya sebagai dialog antar pemimpin saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga memberikan kode berupa pantun. Kode tersebut disampaikan dalam forum diskusi pemilu yang ditayangkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam. Merespon pantun tersebut, Mahfud MD memberikan tanggapannya. Menurut Mahfud MD, godaan yang disampaikan PDIP merupakan hal yang wajar karena pemilu 2024 semakin dekat. Ketika ditanya apakah akan merespon serius godaan yang dilontarkan Hasto, Mahfud menjawab diplomatis. Mahfud memilih akan mencatat setiap masukan yang datang kepadanya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto melempar pantun bermuatan kode keras bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo, di mana dalam pantun tersebut Hasto menyebut-nyebut nama Menko Polhukam Mahfud MD dengan penuh puji-pujian. Padahal sebelumnya politikus PDIP Arya Bima mengungkapkan sosok Ridwan Kamil masuk dalam kriteria bacawa pres Ganjar Pranowo. Dilansir dari tribunnews.com, pujian untuk Mahfud MD disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto lewat sebuah pantun. Pantun Hasto disampaikan saat memberi sambutan di acara forum diskusi pemilu yang digelar di Bandung pada Rabu 13 September 2023. Di mana dalam pantun tersebut Hasto menyebutkan bahwa Mahfud MD merupakan sosok bacawa pres yang tegak lurus. Hasto menyampaikan pantun tersebut saat menutup materi pidatonya. Mendengar pantun dari Hasto, Mahfud pun tersenyum sumringah. Terkait hal ini, nasib Ridwan Kamil justru dipertanyakan, sebab ia sebelumnya telah digadang-gadang akan menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Hal itu diungkapkan politikus PDIP Arya Bima pada Selasa 12 September 2023. Menurut Arya Bima, elektabilitas mantan Gubernur Jawa Barat itu bisa meningkatkan kemenangan bagi Ganjar khususnya di Jawa Barat. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri dengan pantun. Ini saya buat tadi, karena Habib sahabat kami ini sukanya membuat pantun, jadi kita nggak buah kalah. PDI nomor 3, pantunnya 3. Siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud MD? Salah satu bacawa pres yang lurus, tegak, dan suka wedang ronde. Pemikirannya luas hingga beberapa dekade. Di tangannya rakyat semakin pede. Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, KHMI, berharap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD dipinang oleh salah satu bakal calon presiden, Capres,
menjadi bakal calon wakil presiden, Cawapres. Ketua Presidium KHMI, Ahmad Yohan mengatakan, pihaknya berharap jika terdapat 3 pasang Capres-Cawapres pada pemilu 2024 maka di antara mereka terdapat senior HMI. Kita berharap beliau, Mahfud, juga bisa menjadi salah satu calon wakil presiden yang dipinang oleh calon presiden yang ada ini, kata Yohan saat ditemui di sela-sela acara HUT KHMI ke-57 di Kompleks Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Yohan mengatakan, KHMI tidak memiliki gerakan elektoral melainkan gerakan moral. Adapun Mahfud, kata Yohan, memiliki jasa yang sangat besar bagi KHMI dan pernah menjadi koordinator presidium organisasi tersebut. Kasih jarak dikit. Cukup. Apa? Langsung isu Pak ya? Langsung isu ya Pak ya? Apa? Langsung isu ya langsung. Boleh. Pak soal Pak Jokowi katanya Pak Jokowi punya data intelijen tentang parpol. Pastilah namanya presiden, bisa tahu apa saja. Tapi Setelah ini pemberian hadiah Keamanan, masalah isu itu. Terima kasih karena Mahfud MD. Di masyarakat presiden setiap hari mendapat laporan dari itu. Kalau dimanapun presiden harus begitu. Oh berarti itu nggak bisa disalahkan ya gitu ya Pak? Nggak bisa dong, mang laporan presiden. Menteri aja punya, apalagi presiden. Presiden lebih lengkap lagi. Kalau menteri mungkin, kalau Menko bisa bulanan itu dapat. Kalau presiden tiap hari dong, pagi ini ada apa, ini ada apa. Itu biasa. Punya data parpol itu biasa. Berarti tahu semua. Berarti termasuk arah misal ketika mau pemilu parpol bakal kayak gini. Tidak ada pemilu pun tahu, apalagi pemilu. Tidak ada pemilu pun presiden tahu data tentang parpol. Itu memang hak presiden, perintah undang-undang. Ada undang-undang intelijen negara kan, intelijen negara tuh laporannya ke presiden dan setiap saat. Bukan hanya di hari kerja dan di jam kerja, bisa tengah malam kita bisa dapat info itu. Itu ketentuan undang-undang, presiden kan harus punya hak itu. Tapi beberapa menganggap itu jadi kayak Pak Jokowi jadi nanti cawe-cawe begitu. Alah, siapa saja harus punya kalau presiden. Tidak hanya Pak Jokowi, enggak urusan cawe-cawe, urusan tidak itu enggak ada kaitannya. Ini presiden pasti punya intelijen. Siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang benar, siapa yang punya kerja gelap, siapa punya kerja terang, itu punya presiden. Pak, soal isu PPHI perpanjangan menilai kalau itu terindikasi melanggar undang-undang intelijen HAM kayak gitu. Presiden wajib diberi laporan setiap saat oleh intelijen. Itu ketentuan undang-undang. Apa gunanya ada intelijen kalau tidak boleh lapor ke presiden? Bahkan menurut undang-undang itu IBEN bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jadi wajar kalau presiden tahu tentang apa saja. Oleh sebab itu, ya kita harus hati-hati, pejabat, politikus dan sebagainya. Presiden tuh tahu semua. Pak, kalau soal perpanjangan bisa jadi mempengaruhi arah-arah Enggak ada. Pak, perpanjangan jabatan Panglima dan Kasat Bapak itu seperti apa? Bapak tanggapannya Panglima gimana Prof? Iya, perpanjangan Prof. Apakah sedikit Pak tanggapannya perpanjangan Panglima dan Kasat Bapak? Cukup ya. Sama-sama kerja ya, maaf ya, sama-sama kerja ya. Nggak dapet kan jadinya perpanjangan. Normal itu. Mana teman-teman yang belum dapat kupon yang tadi jalan? Oke, kita sebagian banyak sekali di belakang saya. Itu yang tidak. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respon terkait kode keras yang diberikan oleh PDIP. Sebelumnya PDIP memberikan kode keras kepada Mahfud MD terkait Cawapres Ganjar Pranowo. Nama Mahfud MD menguat setelah Ganjar mengunggah momen akrab bersama. Selain itu Mahfud MD juga disebut telah bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Namun pertemuan itu disebut hanya sebagai dialog antar pemimpin saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga memberikan kode berupa pantun. Kode tersebut disampaikan dalam
dalam forum diskusi pemilu yang ditayangkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam. Merespon pantun tersebut, Mahfud MD memberikan tanggapannya. Menurut Mahfud MD, godaan yang disampaikan PDIP merupakan hal yang wajar karena pemilu 2024 semakin dekat. Ketika ditanya apakah akan merespon serius godaan yang dilontarkan Hasto, Mahfud menjawab diplomatis. Mahfud memilih akan mencatat setiap masukan yang datang kepadanya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto melempar pantun bermuatan kode keras bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo, di mana dalam pantun tersebut Hasto menyebut-nyebut nama Menko Polhukam Mahfud MD dengan penuh puji-pujian. Padahal sebelumnya politikus PDIP Arya Bima mengungkapkan sosok Ridwan Kamil masuk dalam kriteria bacawa pres Ganjar Pranowo. Dilansir dari tribunnews.com, pujian untuk Mahfud MD disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto lewat sebuah pantun. Pantun Hasto disampaikan saat memberi sambutan di acara forum diskusi pemilu yang digelar di Bandung pada Rabu 13 September 2023. Di mana dalam pantun tersebut Hasto menyebutkan bahwa Mahfud MD merupakan sosok bacawa pres yang tegak lurus. Hasto menyampaikan pantun tersebut saat menutup materi pidatonya. Mendengar pantun dari Hasto, Mahfud pun tersenyum sumringah. Terkait hal ini, nasib Ridwan Kamil justru dipertanyakan, sebab ia sebelumnya telah digadang-gadang akan menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Hal itu diungkapkan politikus PDIP Arya Bima pada Selasa 12 September 2023. Menurut Arya Bima, elektabilitas mantan Gubernur Jawa Barat itu bisa meningkatkan kemenangan bagi Ganjar khususnya di Jawa Barat. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri dengan pantun. Ini saya buat tadi, karena Habib sahabat kami ini sukanya membuat pantun, jadi kita nggak buah kalah. PDI nomor 3, pantunnya 3. Siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud MD? Salah satu bacawa pres yang lurus tegak dan suka wedang ronde. Pemikirannya luas hingga beberapa dekade. Di tangannya rakyat semakin pede. Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, KHMI, berharap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD dipinang oleh salah satu bakal calon presiden, Capres, menjadi bakal calon wakil presiden, Cawapres. Ketua Presidium KHMI, Ahmad Yohan mengatakan, pihaknya berharap jika terdapat 3 pasang Capres-Cawapres pada pemilu 2024 maka di antara mereka terdapat senior HMI. Kita berharap beliau, Mahfud, juga bisa menjadi salah satu calon wakil presiden yang dipinang oleh calon presiden yang ada ini, kata Yohan saat ditemui di sela-sela acara HUT KHMI ke-57 di Kompleks Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Yohan mengatakan, KHMI tidak memiliki gerakan elektoral melainkan gerakan moral. Adapun Mahfud, kata Yohan, memiliki jasa yang sangat besar bagi KHMI dan pernah menjadi koordinator presidium organisasi tersebut. Kasih jarak dikit. Cukup. Apa? Langsung isu apa ya? Langsung isu apa ya? Apa? Langsung isu. Boleh. Pak soal Pak Jokowi, katanya Pak Jokowi punya data intelijen tentang parpol. Pastilah namanya presiden, bisa tahu apa saja. Tapi setelah ini pemberian hadiah. Keamanan, masalah isu hukum. Terima kasih karena di masyarakat, presiden setiap hari mendapat laporan dari intelijen. Kalau dimanapun presiden harus begitu. Oh berarti itu nggak bisa disalahkan ya gitu ya Pak? Nggak bisa dong, laporan presiden. Menteri aja punya, apalagi presiden. Presiden lebih lengkap lagi. Kalau menteri mungkin, kalau Menko bisa bulanan itu dapat. Kalau presiden tiap hari nih, pagi ini ada apa, ini ada apa. Itu biasa. Punya data parpol itu biasa. Berarti tahu semua. Berarti termasuk arah misal ketika mau pemilu parpol bakal kayak gini? Tidak ada pemilu pun tahu. Apalagi pemilu, tidak ada pemilu pun presiden tahu data tentang parpol. Itu memang hak presiden, perintah undang-undang. Ada undang-undang intelijen negara kan, intelijen negara tuh laporannya ke presiden dan setiap saat.
bukan hanya di hari kerja dan di jam kerja, bisa tengah malam kita bisa dapat info itu. Itu ketentuan undang-undang, presiden kan harus punya hak itu. Tapi beberapa menganggap itu jadi kayak Pak Jokowi jadi nanti cawe-cawe begitu. Alah, siapa saja harus punya kalau presiden, tidak hanya Pak Jokowi, tidak urusan cawe-cawe, urusan tidak, itu tidak ada kaitannya. Ini presiden pasti punya intelijen, siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang benar, siapa yang punya kerja gelap, siapa punya kerja terang, itu punya presiden. Pihak PPHI menilai kalau itu terindikasi melanggar undang-undang intelijen HAM gitu. Presiden wajib diberi laporan setiap saat oleh intelijen, itu ketentuan undang-undang. Apa gunanya ada intelijen kalau tidak boleh lapor ke presiden? Bahkan menurut undang-undang itu presiden IBEN bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jadi wajar kalau presiden tahu tentang apa saja. Oleh sebab itu ya kita harus hati-hati, pejabat, politikus dan sebagainya. Presiden tuh tahu semua. Pak, kalau soal perpanjangan bisa jadi mempengaruhi arah-arah Enggak ada. Pak, perpanjangan jabatan Panglima dan Kasat Bapak itu seperti apa? Bapak tanggapannya Jabatan Panglima gimana, Prof? Iya, perpanjangannya Prof. Apakah sedikit Pak tanggapannya perpanjangan Panglima dan Kasat Bapak? Cukup ya. Sama-sama kerja ya, maaf ya, sama-sama kerja ya. Nggak dapet kan jadinya perpanjangan. Normal itu Mana teman-teman yang belum dapat kupon yang tadi jalan? Oke, kita sebagian banyak sekali di belakang saya. Itu yang tidak. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respon terkait kode keras yang diberikan oleh PDIP. Sebelumnya PDIP memberikan kode keras kepada Mahfud MD terkait Cawapres Ganjar Pranowo. Nama Mahfud MD menguat setelah Ganjar mengunggah momen akrab bersama. Selain itu Mahfud MD juga disebut telah bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Namun pertemuan itu disebut hanya sebagai dialog antar pemimpin saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga memberikan kode berupa pantun. Kode tersebut disampaikan dalam forum diskusi pemilu yang ditayangkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam. Merespon pantun tersebut, Mahfud MD memberikan tanggapannya. Menurut Mahfud MD, godaan yang disampaikan PDIP merupakan hal yang wajar karena pemilu 2024 semakin dekat. Ketika ditanya apakah akan merespon serius godaan yang dilontarkan Hasto, Mahfud menjawab diplomatis. Mahfud memilih akan mencatat setiap masukan yang datang kepadanya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto melempar pantun bermuatan kode keras bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo, di mana dalam pantun tersebut Hasto menyebut-nyebut nama Menko Polhukam Mahfud MD dengan penuh puji-pujian. Padahal sebelumnya politikus PDIP Arya Bima mengungkapkan sosok Ridwan Kamil masuk dalam kriteria bacawa pres Ganjar Pranowo. Dilansir dari tribunnews.com, pujian untuk Mahfud MD disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto lewat sebuah pantun. Pantun Hasto disampaikan saat memberi sambutan di acara forum diskusi pemilu yang digelar di Bandung pada Rabu 13 September 2023. Di mana dalam pantun tersebut Hasto menyebutkan bahwa Mahfud MD merupakan sosok bacawa pres yang tegak lurus. Hasto menyampaikan pantun tersebut saat menutup materi pidatonya. Mendengar pantun dari Hasto, Mahfud pun tersenyum sumringah. Terkait hal ini, nasib Ridwan Kamil justru dipertanyakan, sebab ia sebelumnya telah digadang-gadang akan menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Hal itu diungkapkan politikus PDIP Arya Bima pada Selasa 12 September 2023. Menurut Arya Bima, elektabilitas mantan Gubernur Jawa Barat itu bisa meningkatkan kemenangan bagi Ganjar, khususnya di Jawa Barat. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri dengan pantun. Ini saya buat tadi, karena Habib sahabat kami ini sukanya membuat pantun, jadi kita nggak buah kalah. PDI nomor 3, pantunnya 3. Siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud MD? Salah satu bacawa pres yang lurus, tegak, dan suka wedang ronde. Pemikirannya luas hingga beberapa dekade. Di tangannya rakyat semakin pede. Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, KHMI, berharap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD dipinang oleh salah satu bakal calon presiden, capres,
menjadi bakal calon wakil presiden, Cawapres. Ketua Presidium KHMI, Ahmad Yohan mengatakan, pihaknya berharap jika terdapat 3 pasang Capres-Cawapres pada pemilu 2024 maka di antara mereka terdapat senior HMI. Kita berharap beliau, Mahfud, juga bisa menjadi salah satu calon wakil presiden yang dipinang oleh calon presiden yang ada ini, kata Yohan saat ditemui di sela-sela acara HUT KHMI ke-57 di Kompleks Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Yohan mengatakan, KHMI tidak memiliki gerakan elektoral melainkan gerakan moral. Adapun Mahfud, kata Yohan, memiliki jasa yang sangat besar bagi KHMI dan pernah menjadi koordinator presidium organisasi tersebut. Kasih jarak dikit. Cukup. Apa? Langsung isu Pak ya? Langsung isu ya Pak ya? Apa? Langsung isu ya Boleh. Pak, soal Pak Jokowi katanya Pak Jokowi punya data intelijen tentang parpol. Pastilah namanya presiden, bisa tahu apa saja. Tapi Setelah ini pemberian hadiah Keamanan, masalah isu hukum. Terima kasih kakak Mahfud MD. Di masyarakat presiden setiap hari mendapat laporan dari itu. Kalau dimanapun presiden harus begitu. Oh berarti itu benar. nggak bisa disalahkan ya gitu ya Pak? Nggak bisa dong, laporan presiden. Menteri aja punya, apalagi presiden. Presiden lebih lengkap lagi. Kalau menteri mungkin, kalau Menko bisa bulanan itu dapat. Kalau presiden tiap hari nih, pagi ini ada apa, ini ada apa. Itu biasa. Punya data parpol itu biasa. Berarti udah tahu semua. Berarti termasuk arah misal ketika mau pemilu parpol bakal kayak gitu. Tidak ada pemilu pun tahu, apalagi pemilu. Tidak ada pemilu pun presiden tahu data tentang parpol. Itu memang hak presiden, perintah undang-undang. Ada undang-undang intelijen negara kan, intelijen negara tuh laporannya ke presiden dan setiap saat. Bukan hanya di hari kerja dan di jam kerja, bisa tengah malam kita bisa dapat info itu. tapi Itu ketentuan undang-undang, presiden kan harus punya hak itu. tapi beberapa menganggap itu jadi kayak Pak Jokowinya jadi nanti cawe-cawe begitu. Alah, siapa saja harus punya kalau presiden. Tidak hanya Pak Jokowi, enggak urusan cawe-cawe, urusan tidak itu enggak ada kaitannya. Ini presiden pasti punya intelijen. Siapa politikus yang nakal, siapa politikus yang benar, siapa yang punya kerja gelap, siapa punya kerja terang, itu punya presiden. Pak, kalau soal isu PPHI, perpanjangan menilai kalau itu terindikasi melanggar undang-undang intelijen HAM gitu. Nah, soal Presiden wajib diberi laporan setiap saat oleh intelijen. Itu ketentuan undang-undang. Apa gunanya ada intelijen kalau tidak boleh lapor ke presiden? Bahkan menurut undang-undang itu presiden IBN bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jadi wajar kalau presiden tahu tentang apa saja. Oleh sebab itu, ya kita harus hati-hati, pejabat, politikus dan sebagainya. Presiden tuh tahu semua. Pak, kalau soal perpanjangan bisa jadi mempengaruhi arah-arah Enggak ada. Pak, perpanjangan jabatan Panglima dan Kasat Bapak itu seperti apa? Bapak tanggapannya Panglima gimana Prof? Iya, perpanjangannya Panglima Prof. Apakah sedikit Mas tanggapannya perpanjangan Panglima dan Kasat Bapak? Cukup ya. Sama-sama kerja ya, maaf ya, sama-sama kerja ya. Nggak dapet kan jadinya perpanjangan. Normal itu Mana teman-teman yang belum dapat kupon yang tadi jalan? Oke, kita sebagian banyak sekali di belakang saya. Itu yang tidak. Menko Polhukam Mahfud MD memberikan respon terkait kode keras yang diberikan oleh PDIP. Sebelumnya PDIP memberikan kode keras kepada Mahfud MD terkait Cawapres Ganjar Pranowo. Nama Mahfud MD menguat setelah Ganjar mengunggah momen akrab bersama. Selain itu Mahfud MD juga disebut telah bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Namun pertemuan itu disebut hanya sebagai dialog antar pemimpin saja. Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga memberikan kode berupa pantun. Kode tersebut disampaikan dalam
forum diskusi pemilu yang ditayangkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam. Merespon pantun tersebut, Mahfud MD memberikan tanggapannya. Menurut Mahfud MD, godaan yang disampaikan PDIP merupakan hal yang wajar karena pemilu 2024 semakin dekat. Ketika ditanya apakah akan merespon serius godaan yang dilontarkan Hasto, Mahfud menjawab diplomatis. Mahfud memilih akan mencatat setiap masukan yang datang kepadanya. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto melempar pantun bermuatan kode keras bacawa pres pendamping Ganjar Pranowo, di mana dalam pantun tersebut Hasto menyebut-nyebut nama Menko Polhukam Mahfud MD dengan penuh puji-pujian. Padahal sebelumnya politikus PDIP Arya Bima mengungkapkan sosok Ridwan Kamil masuk dalam kriteria bacawa pres Ganjar Pranowo. Dilansir dari tribunnews.com, pujian untuk Mahfud MD disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto lewat sebuah pantun. Pantun Hasto disampaikan saat memberi sambutan di acara forum diskusi pemilu yang digelar di Bandung pada Rabu 13 September 2023. Di mana dalam pantun tersebut Hasto menyebutkan bahwa Mahfud MD merupakan sosok bacawa pres yang tegak lurus. Hasto menyampaikan pantun tersebut saat menutup materi pidatonya. Mendengar pantun dari Hasto, Mahfud pun tersenyum sumringah. Terkait hal ini, nasib Ridwan Kamil justru dipertanyakan, sebab ia sebelumnya telah digadang-gadang akan menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Hal itu diungkapkan politikus PDIP Arya Bima pada Selasa 12 September 2023. Menurut Arya Bima, elektabilitas mantan Gubernur Jawa Barat itu bisa meningkatkan kemenangan bagi Ganjar, khususnya di Jawa Barat. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri dengan pantun. Ini saya buat tadi, karena Habib sahabat kami ini sukanya membuat pantun, jadi kita nggak buah kalah. PDI nomor 3, pantunnya 3. Siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud MD? Salah satu bacawa pres yang lurus, tegak, dan suka wedang ronde. Pemikirannya luas hingga beberapa dekade. Di tangannya rakyat semakin pede. Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, KHMI, berharap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD dipinang oleh salah satu bakal calon presiden, Capres, menjadi bakal calon wakil presiden, Cawapres. Ketua Presidium KHMI, Ahmad Yohan mengatakan, pihaknya berharap jika terdapat 3 pasang Capres-Cawapres pada pemilu 2024 maka di antara mereka terdapat senior HMI. Kita berharap beliau, Mahfud, juga bisa menjadi salah satu calon wakil presiden yang dipinang oleh calon presiden yang ada ini, kata Yohan saat ditemui di sela-sela acara HUT KHMI ke-57 di Kompleks Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, Jakarta Pusat, Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Yohan mengatakan, KHMI tidak memiliki gerakan elektoral melainkan gerakan moral. Adapun Mahfud, kata Yohan, memiliki jasa yang sangat besar bagi KHMI dan pernah menjadi koordinator presidium organisasi tersebut.